Pak Menteri, meskipun dalam kondisi pandemi saat ini, kegiatan Bappenas tidak berkurang sama sekali, masih melakukan perjalanan keluar kota, sampai pernah saya dengar Pak Menteri bilang ini sekarang ini metode kerjanya work vocation begitu ya Pak ya? Ya, ya, ya. Iya, seperti apa begitu Pak untuk mengantisipasi Ya, supaya tidak work ada vacation itu kekhawatiran? begini. Jadi yang penting efektif. Jadi waktu kita pergi itu kita sudah punya apa namanya list to do apa saja yang harus dikerjakan. Mhm. Kemudian kita punya daftar aktivitas yang kemudian nanti dicontreng gitu, ini sudah dikerjakan, ini belum, dan seterusnya. Mhm. Jadi itu pertama. Misalnya kalau kita tinggal di hotel, kita akan cek sampai di kitchennya, sampai di housekeepingnya, semua kita lihat. Kemudian kalau kita ke rumah sakit, kita lihat juga apa namanya prosesnya di sana. Ke puskesmas, kita tanyain dokternya, kita semua kita lihat. Jadi tetap dengan menggunakan menegakkan protokol kesehatan. Jadi apa kita lakukan dengan cara yang berbeda. Kalau dulu itu kan kita seperti orang yang melakukan survei dengan amat serius gitu kan. Ini sekarang kita ajak bicara, ajak ngobrol. Orang kita tanya, Bapak kerjanya apa? Nelayan. Oh, jadi anak-anaknya berapa? 3. Anaknya 3, kemudian sekolahnya gimana? Oh, sekolahnya lewat HP saya, Pak. Oh, lihat HP. Lu bisa, hanya dengan satu HP bisa 3. Ya gantian, lu kok bisa gantian, Pak? Ya yang satu apa namanya hari ini, yang besok ini. Jadi ada yang 2 bisa bolos gitu. Nah itu kami kemudian prihatin. Jadi kami tahu keadaan di lapangan. Kemudian dia mengeluh, misalnya dia bilang, oh, kami harus beli pulsa dan pulsanya mahal. Nah, selain pulsanya mahal, itu lambat sekali, kadang-kadang hilang gitu. Nah ini di desa, di kampung ya, di Labuan Bajo waktu itu. Berbeda misalnya kalau Anda di Jakarta, di Bandung, jangan bayangkan seperti itu. Jadi tingkat apa namanya kesuksesan apa namanya digital itu tidak seperti misalnya di Jakarta. Ini kan apa yang disebabkan karena last mile fiber optik belum sampai di daerah-daerah tersebut, baru sampai menjangkau ibu kota kabupaten dan kota. Jadi sebelum sampai di kecamatan, bahkan sampai di desa, itu ada jumlah yang memang kita harus kejar sampai tahun 2022. Jadi saya akhirnya bisa mengerti, oh ini toh sebenarnya mengapa meskipun kita sudah punya palaparing, tetapi palaparing itu tidak bisa dimanfaatkan semaksimalnya karena frekuensi penggunaannya itu masih rendah. Kenapa rendah? Karena fasilitas ke last mile-nya itu belum tercover ke seluruh sampai di pelosok tanah air. Baik. Selain itu harga data pun berbeda-beda. Ya, makin jauh dari Jakarta makin mahal, makin ke timur makin mahal, dan mahal selain mahal dia lelet, gitu kan, lelet.com. Jadi ya ini yang harus kita benahi. Bagaimana sekarang orang harus kerja, orang harus sekolah, ya kan, orang harus beribadah, semuanya dari rumah. Tetapi infrastruktur cloud-nya ini harus kita perbaiki. Baik, Pak Menteri, tadi sempat menyindir masalah ibu kota baru, begitu ya Pak Menteri ya. Saya mau boleh diupdate begitu Pak Menteri untuk perkembangan ibu kota baru sampai saat ini, bagaimana Pak sampai dengan terakhir ini? Ya, ibu kota baru masih masih menjadi sebuah program, ya kan? Tetapi kan kita hold saja karena pandemi ini. Nah, nanti kalau vaksinasi itu sudah memang dilaksanakan, gitu, maka kita akan memulai lagi. Berarti saat ini masih stop ya Pak? Master plan, detail plan-nya kita jalankan terus, dan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya basic tetap kita lakukan.
Berarti dalam artian kalau pekerjaannya juga saat ini ditunda, apa mungkin nanti untuk proses pemindahannya juga akan mundur juga Pak Menteri? Ya, itu kan logika yang lurus aja, logika yang linear, saya kira ya. Masa kemudian kita buru-buru apa segala macam, saya kira itu juga nggak pas. Itu kan Anda sama menanyakan, Bapak belum makan, belum. Kalau sudah makan, sudah kenyang dong. Ya, ya automatically pasti begitu. Jadi kalau ini, itu pleonasme, saya kira pertanyaan yang pleonasme. Jadi dengan sendirinya kalau ada pergeseran, cuma kita mencoba kelola apakah masih bisa masuk di dalam timeline yang kita sudah susun. Tetapi semua kan ada resikonya. Dan resikonya itu kita hitung, dan kita mitigasi sedemikian rupa supaya kita masih bisa mastering timeline yang kita susun itu. Baik, Pak Menteri, dalam kondisi COVID ini kan semuanya banyak yang terdampak begitu ya Pak ya, termasuk juga bagi masyarakat Indonesia banyak sekali yang mungkin sempat terganggu dalam bisnis UMKM, IKM-nya seperti itu Pak. Untuk pemulihannya nanti kira-kira yang diprioritaskan bagaimana Pak Menteri? Pemulihan. Nah, kalau pemulihan itu menurut saya, sekarang kan tadi saya bilang game changer-nya itu dari keadaan yang convenience menjadi inconvenience. Tanda kutip ya. Itu game changer-nya adalah pandemi. Maka untuk dari keadaan pandemi ini, untuk kembali ke keadaan yang baru, ya kehidupan yang new normal, gitu kan? Kita harus katakan begitu, yang relatively lebih convenience daripada yang ketika pada masa pandemi, maka ada game changer juga di sana. Game changernya apa? Vaksin dan vaksinasi yang efektif. Jadi game changernya lagi untuk seluruh dunia, ini berlaku untuk seluruh dunia saya kira. Jadi kalau sudah ada vaksin dan vaksinasi, ya logika lurusnya, ya kan, logika linearnya, automatically kemudian seluruh kegiatan akan bergerak sebagaimana sebelum terjadinya pandemi. Jadi memang yang kita nantikan, seluruh dunia nantikan adalah vaksin. Vaksin. Nah, seberapa efektif itu vaksin, itu akan kita uji setelah kita bisa laksanakan semua. Kemudian bagaimana kita melakukan vaksinasi yang efisien dan efektif. Siapa duluan yang akan divaksin di setiap negara itu. Kebijakannya seperti apa. Kalau jumlah vaksin itu yang datang cuma 30, yang mau divaksin 100, siapa 30 itu duluan. Baik. Nanti 70-nya menyusul dan seterusnya. Jadi ini yang saya bilang melatih kesabaran. Baik. Ini yang saya bilang melatih langkah-langkah kita yang terukur, yang tegas, tetapi kita jalankan. Bukan kita diam-diam saja. Gitu.